Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut seperti mengategorikan ini keadaan pihak ketiga lagi bersifat keadaan yang mengarah terhadap situasi mengambang. Mengambang dalam arti apa? Mungkin bisa saja pihak ketiga merasa dicuekin. Mungkin bisa saja pihak ketiga ini secara kebutuhan atau secara finansial tidak lagi mendapatkan apa yang menjadi tanggung jawab dari manusia tersebut. Dan bisa saja kondisi komitmen yang mereka jalankan ini sudah kondisi komitmen yang tidak ada kejelasan tetapi masih dipertahankan. Seperti ada sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh pihak ketiga di dalam situasi komitmen tersebut. Padahal komitmen itu sudah bersifat mengambang. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang terdiri dari 8 tongkat. Secara komunikasi sudah tidak ada kepekaan. Secara karakter atau tindakan ini sudah saling bersifat skeptis. Muncul kartu King of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini bisa saja mengategorikan manusia yang meninggalkan diri kamu sepertinya tidak berbeda jauh untuk memperlakukan kondisi pihak ketiganya.
Manusia itu memperlakukan diri kamu seperti kamu tidak memiliki harga diri yang elegan. Dia pun memperlakukan memperlakukan pihak ketiganya untuk saat ini tidak berbeda jauh terhadap diri kamu. King of Swords, wak geng. Sepertinya pihak ketiga dengan manusia tersebut ini sudah sama-sama apa ya? Kalau saya katakan ada sesuatu hal yang disembunyikan itu bisa saja. Karena posisinya kan kondisi komitmen itu sudah bersifat mengambang. Muncul kartu Page of Swords, Page of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan ternyata masih ada kondisi kebebasan di luar dari kondisi komitmen mereka berdua yang saya katakan tadi bersifat mengambang. Dan saya mengategorikan Page of Wands ada kaitannya dengan situasi kartu 8 tongkat. Kenapa? Karena bagi saya ketika saya mengangkat kartu Page of Wands, kondisi komitmen itu sudah bersifat kabar buruk. Buruk secara finansial, buruk secara kebutuhan, buruk secara prioritas. Muncul kartu pedang. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan bahwasannya pihak ketiga memang lagi bersifat stres, depresi, terancam dalam posisi yang dimana pihak ketiga merasa sudah tidak lagi diperhatikan, sudah tidak lagi diberikan tanggung jawab. Ini dia. Sudah ada kondisi yang dimana pihak ketiga ini merasa tidak ada ketenangan. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang tertidur tetapi posisinya di atas peti. Muncul kartu Page of Swords, kartu pedang lagi yang keluar. Tetapi kalau seandainya saya mencoba menarik pedang tersebut, ya pedang yang saya tarik ini tidak berbeda jauh dengan kemunculan kartu Nine of Swords atau Page of Wands yang saya katakan tadi ada kebohongan yang disembunyikan, itu dibenarkan kartu ini. Karena memang ada situasi kemanipulatifan. Muncul kartu pedang lagi. Kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan kondisi komitmen itu untuk saat ini lebih membuat pihak ketiga merasa terkekang. Ini sepertinya pihak ketiga sudah merasa terbebani untuk menjalankan komitmen itu. Terbebani karena memang situasinya apa? Seperti apa ya? Masih dipertahankan, malah keinginan pihak ketiga tidak terlaksana. Ini, kamu bisa melihat sendiri, wak geng, bagaimana posisi gambarnya. Seseorang yang diikat tetapi posisi mata tertutup. Mata yang tertutup mengategorikan apa? Terbebani, tercekik, terkekang, terintimidasi, dan seperti minum racun. Saya memang mengatakan dari posisi energi yang dimiliki oleh pihak ketiga, tetapi bukan berarti kartu yang saya pegang ini energi tersebut tidak tertukar. Bisa saja tertukar. Kenapa? Bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu ini menjadi pihak ketiga di dalam kondisi komitmen orang lain. Muncul kartu Six of Pentacles. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 koin, 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-6 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan kondisi komitmen mereka berdua sudah tidak berbicara dengan perihal apa, memberi dan menerima. Karena dari awal komitmen itu kan dijalankan dari kondisi siapa?
memberi dan menerima. Di awalnya saja bisa berbicara secara memberi dan menerima. Tetapi untuk saat ini sudah tidak, geng. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara batin dan secara spiritual. Kalaupun saya mencoba untuk menarik dari kata spiritual, ya bisa saja kondisi manusia yang meninggalkan diri kamu, kenapa dia tidak bertanggung jawab dari kondisi komitmen tersebut. Ya bisa saja manusia itu seperti menyadari bahwasannya selama ini dikendalikan. Dan mungkin manusia itu menganggap komitmen yang dia jalankan terhadap pihak ketiga itu adalah kondisi komitmen yang dia lakukan berdasarkan kecerobohan yang membuat diri dia merasa menyesal. Tetapi kalau saya katakan The High of Priestess ini secara kondisi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga, ya bisa saja pihak ketiga ini merasa saat ini dibohongi oleh manusia tersebut. Muncul kartu The Death. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu The Death berbicara dalam situasi membusuk. Sebenarnya kondisi komitmen itu sudah membusuk, geng. Tetapi masih dipertahankan dengan cara yang tidak baik. Saya sih berharap kondisi komitmen antara pihak ketiga dengan manusia yang meninggalkan diri kamu ini secepatnya akan ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tetapi situasi apa? Stres, depresi, menyesal, kabar buruk, mengambang. Ini kartu kematian. Yang dimana komitmen itu saya katakan tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Kalaupun ada perubahan, kalaupun ada perkembangan, itu hanya berbicara secara di awal pertemuan. Secepatnya akan ada yang ditinggalkan dan meninggalkan ini, geng. Saya hanya bisa berharap semoga ucapan saya tadi itu terkoneksi dengan pergerakan semesta. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Death sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.